Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan co-host istimewa hari ini adalah Helmi Yahya. Honor gue lebih gede nih sekarang. Urusan honor nanti di belakang aja ya. Belakang. Oke. Jadi Bung Helmi ini menarik sekali ya. Ya. Tadi kan kita cerita banyak orang baik di sekitar kita, orang-orang dengan segala keterbatasan mendorong untuk anak-anak mendapatkan akses kepada buku. Ya. Penting. Penderitaannya panjang dan ada 2 orang hari ini yang kita akan undang, sosok yang istimewa pasti ya. Di acara Kick Candy selalu istimewa. Selalu lah. Kalau co-host masih dipertanyakan istimewa atau tidak. Oke, namanya Bu Kiswanti. Kita panggil, mari kita sambut Kiswanti. Biasa dipanggil Bude Kis. Ya, Bude Kis. Ya, matur nuwun, terima kasih. Sami-sami, Pak. Silakan duduk. Bude Kis. Oke. Kita mulai dari, Anda berasal dari mana? Saya terlahir di Jogja, tepatnya di Bantul, masih daerah Yogyakarta. Dan tahun 93 saya tinggal di Parung, Bogor. Oh, deket dong ya? Oke, sampai hari ini? Sampai hari ini, jadi baru 32 tahun. Pekerjaan Bude Kis ini sehari-hari apa? Saya sebagai ibu rumah tangga dan mengelola taman bacaan dan menjadi tukang sapu ngepelnya taman bacaan juga dan jualan makanan kecil-kecilan. Kalau dulu sempat jualan jamu itu waktu untuk mengumpulkan uang untuk beli buku, Pak. Yeah. Karena waktu keliling itu sambil bawa buku, sambil gendong bakul itu saya bilang, jamu, buku, yang mau pinter baca buku, yang mau sehat beli jamu. Yang mau sehat dan pinter minum jamu sambil baca. Jangan merasa rugi beli jamu karena uangnya itu untuk beli buku dan buku itu untuk Anda. Karena waktu 97 itu kan saya enggak tahu Pak mau minta buku kepada siapa lah. Orang saya juga cuma lulusan SD. Jadi orang tua pekerjaan apa kok anaknya? Kenapa? Tunggu. Kenapa anaknya atau Anda sampai SD aja dulu? Ke almarhum bapak saya seorang penarik becak, almarhumah simbok saya pedagang jamu gendong. Nah, almarhum bapak saya itu menarik becak dan harus menanggung kehidupan 13 mulut. Apa? 13 orang. Jadi kan harus makan. Ada nenek, kakek, bude, Pak D, terus bule plus anak-anaknya itu. Jadi boro-boro untuk sekolah, untuk makan sehari-hari pun sangat sulit dan aduh saya pengen nangis jadinya. Tisu. Karena untuk bisa tahun 60-an, 70-an tuh bisa makan nasi itu adalah hal yang luar biasa. Karena saya setiap hari itu hampir makannya itu nasi goge. Goge itu adalah masakan nasi singkong atau tiwul. Barangkali kok teman-teman ada yang dari Gunung Kidul, tiwul itu kan dikukus dimakan, tapi apabila tidak habis itu dijemur yang nanti akan menjadi bahan makannya bebek. Tapi karena ketidakmampuan orang tua kami ya itu dibeli, dicuci bersih, dikukus dan itu untuk makan saya. Tunggu, pertanyaan saya berikutnya ini penting ini. Lalu bebeknya itu makan apa? Ya, bebeknya juga masakan goge, Pak. Berarti saya temennya bebek itu tadi. Jadi berbuat sama bebek, bersaing sama bebek. Ya kita ketawa sekarang, tapi pasti dulu nangis lah ya. Minta maaf ini, saya supaya kita nggak nangis bareng ini, jadi saya menghindar. Bang Andi harus minta maaf sama bebek ya. Anda menghina bebek. Iya. Baik, jadi kehidupan sesulit itu waktu itu ya? Sangat sulit. Sehingga sekolah berhenti di SD. Terus saya tuh nakal, jadi almarhumah simbok itu harusnya baru numbuk kunyit sama jahe, tapi saya udah masukin kencur, kan jadi rasa jamunya nanti ndak enak. Akhirnya saya dialihkan sama almarhumah bapak saya, ngambil dulu hanya 2 gambar yang saya kenal, yaitu gambar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sama Insinyur Soekarno. Jadi itu digunting-gunting oleh bapak saya suruh nyusun. 3 kali saya anteng, tapi keempat kali saya udah enggak mau karena daun telinganya ada yang disembunyikan. Saya enggak mau nyusun itu lagi karena sampai sore juga nggak bakalan selesai karena daun telinganya disembunyikan. Maksudnya apa? Ya, biar saya tidak ngerecokin yang waktu numbuk jamu. Terus akhirnya sama almarhumah bapak saya diguntingan huruf per huruf, dari situlah saya diajarkan membaca dengan huruf yang besar-besar. Waktu itu kan
Bapak kalau pulang narik becak tuh beli koran yang terbit pagi, sore kan sudah suka dikasih di Jadi dalam pangkalan kesulitan becak hidup masih itu. beli koran itu ya? Sudah dibagi sama ini yang jualan koran itu. Ini menariknya ya, karena kehidupan yang sulit, tapi orang tua punya keyakinan tentang pentingnya Membaca. ilmu pengetahuan Membaca dan minimal, membaca itu ya. Nah ini menarik, nanti kita akan tanyakan awal mula hati ini tergerak untuk kemudian membuat rumah baca atau perpustakaan apa namanya? Warung baca anak Lebak Wangi. Warung baca Anak Lebak Wangi. Yang kami singkat Warabal. Warabal. Oke, nanti ceritakan, tapi kita simak dulu liputan berikut ini. Mencerdaskan anak bangsa dengan cara yang sederhana. Itulah yang dilakukan oleh Kiswanti, perempuan berusia 55 tahun asal Bantul, Yogyakarta, yang berhasil menyalakan minat baca dan semangat belajar anak-anak di Kampung Lebak Wangi, Parung, Bogor. Berawal dari keprihatinan akan kurangnya akses pendidikan dan minat baca anak-anak Parung, ia memanfaatkan teras rumah sederhananya sebagai perpustakaan dan taman baca. Kiswanti juga membawa buku-buku koleksinya saat menjajakan jamu dagangannya. Meski Kiswanti hanya lulusan sekolah dasar, dengan tekad kuat dan kerja kerasnya, kini Taman Bacaan Masyarakat Warung Baca Lebak Wangi atau TBM Warabal telah banyak berkembang. Di gedung 2 lantai inilah kegiatan belajar pendidikan usia dini setiap harinya dilakukan. Aktivitas belajarnya pun dibuat beragam. Ada menggambar, mewarnai, membaca, membentuk huruf dengan plastisin, hingga bermain balok. Nama aku Luke, umur aku 5 tahun. Aku suka diajarin bude, dongeng. Aku kata bude disuruh terima kasih sama orang tua. Nama aku Agnes, umur aku 6 tahun. Menggambar, mewarnai, menulis, baca. Kamu suka nggak diajarin sama Bude Kis? Suka, karena selalu sabar, baik. Dibantu dengan 13 relawan, TBM Warabal juga mengajarkan murid pendidikan Al-Quran, kelas matematika, dan bahasa Inggris. Alhamdulillah banyak yang masih percaya, masih menitipkan anaknya di sini, didampingin sama kita. Jadi kan setidaknya mereka masih mau memandang ada sosok Bude Kis juga yang berperan besar di belakang kita semua. Kalau guru PAUD itu, kalau nyari gaji, ya maaf-maaf aja, jauh. Karena kan PAUD itu cuma 1 juta. Sabar, jujur, tawakal. Selebihnya mah lillahi ta'ala. Hingga kini total anak didik Kiswanti sudah mencapai 1.300 orang. Ia juga membantu beberapa anak didiknya untuk mendapatkan beasiswa hingga ke perguruan tinggi. Buku memang menjadi senjata Kiswanti dalam memajukan pendidikan di lingkungan tempat tinggalnya. Kini, 4.000 koleksi buku sudah dimilikinya dengan cara-cara yang unik. Jasa Kiswanti dalam dunia pendidikan tak perlu diragukan. Beberapa penghargaan di dunia pendidikan sudah berhasil ia dapatkan. Bagi Kiswanti, manusia tanpa pendidikan ibarat hidup dalam kegelapan. Ia berharap semua orang bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan merata. Iya, jadi udah ketemu presiden ya. Nah, tapi tentu kami berdua ini ingin tahu awal mulanya bagaimana sampai kemudian muncul Warabal ini, warung ini. Kan maaf ya, lulusan SD, hidupnya susah, dan saya dengar ini, saya mau konfirmasi, pernah jadi pembantu rumah tangga. Betul. Nah, bisa cerita dulu dari pembantu rumah tangga ini, umur berapa dan kenapa jadi pembantu rumah tangga? Baik, saat tahun 87 kan temen udah lulus SMA, saya bingung ini mau patokannya siapa. Nah selama ini saya punya
saya sama bapak kan sering dibelikan majalah anak bekas. Nah di situ kan ada surat menyurat antara teman. Nah saya nulis surat teman ke Jakarta. Orang tua teman saya itu ibunya sebagai kepala pembantu rumah tangga dan suaminya seorang sapam. Majikan saya waktu itu suaminya dari warga Filipina, istrinya dari warga kewargaan Belanda. Pembantunya sudah 6 lah. Saya yang dari Bantul nggak pernah ngepel, suruh ngepel ya nggak bisa itu terus. Nah suatu hari baru hari ke-5 teman saya yang biasa menyajikan minum di ruangan kantor apabila ada tamu itu sakit, saya menggantikan beliau. Dan terus saya kaget di situ ternyata itu ada buku-buku yang sedang sangat saya inginkan. Waktu itu saya ingin memiliki buku komik Koping Ho. Saya baru punya 5 eksemplar. Yang sangat diinginkan Koping Ho. Saya pikir apa gitu. Iya. Terus juga ini buku puisi Rambut Emas karya Naning Pranoto. Terus saya mengajukan bahwa saya tidak usah digaji uang, waktu itu saya akan digaji 40.000, saya minta digaji buku saja. Ternyata itu menjadi celaka, saya dipanggil ke kantor, wis kayak orang pencuri ketangkep, ditanya-tanya, dikira saya mata-mata dari sebuah perusahaan. Akhirnya alhamdulillah teman saya itu masih menyimpan beberapa surat saya gitu. Terus ada dari situ saya sudah tidak boleh sebagai pembantu biasa, tapi saya dinaikkan menemani anaknya untuk berangkat sekolah dan ditugaskan membacakan buku cerita. Itu sayangnya hanya 3 bulan kerja di situ karena masa visa tinggalnya di Indonesia sudah selesai. Itu. Stop sampai di situ dulu. Ini udah kelihatan nih ya mau kemana, tapi kita harus rehat dulu ini. Ya. Jadi menarik kita rehat sejenak, ikuti terus GKND. Seperti yang disebutkan oleh relawan Entik Winarti, gajinya tuh 1 juta. Sebulan? Sabar, jujur, tawakal. bukan duit. Dan BCA, Bank Sentral Akhirat.